anak-anak kami kelas 10, ketemu lagi dengan Sir Alven. Bagaimana kabar anak-anak kami sekalian? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh ini. Nah, anak-anakku sekalian, kita masuk di materi ekonomi bab 3 dengan judul besar peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Nah, ini bagian pertama ya. Jadi bab 3 ini saya akan jelaskan bertahap ya. Nah, jadi ini tahap atau bagian yang pertama. Baik, langsung saja kita ikuti ya. Oke, baik. Seperti apa konsep materi kita kali ini? Di sini saya akan jelaskan. Nanti di bab 3 peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi ini ada dua sub pokok bahasan yang harus kita bahas. Yang pertama adalah kegiatan ekonomi dan juga pelaku ekonomi ya. Nah, jadi ini kita bagi-bagi. Yang pertama dulu kita bahas ya tentang kegiatan ekonomi. Nah, saya terangkan dulu konsep materi bab 3 ini. Kegiatan ekonomi itu nanti ada 3. Itulah yang kita kenal dengan istilah produksi, distribusi, dan konsumsi ya. Nah, kemudian pelaku ekonomi juga terdiri dari 4: rumah tangga produsen, rumah tangga konsumen, pemerintah, dan juga masyarakat luar negeri. Begitu ya. Nah, inilah konsep materi di bab 3 ekonomi kelas 10 SMA ya. Namun anak-anakku sekalian, untuk video kali ini saya khusus menjelaskan yang ini ya. Nah, saya khusus menjelaskan produksi, kegiatan ekonomi produksi dulu ya. Nah, karena materi ini cukup luas. Nah, jadi yang lain kita hapus dulu, kita fokus di sini untuk video kali ini ya. Nah, jadi yang lain saya akan bahas di video saya berikutnya ya. Nah, baik anak-anakku sekalian, diikuti. Yang pertama kita lihat dulu apa sih pengertian produksi itu ya. Nah, saya rasa ini anak-anak kami udah paham, dari SMP udah dipelajari ya. Nah, produksi itu ini hanya mengingatkan saja ya. Produksi itu adalah kegiatan menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang ya maupun jasa. Itu pengertian produksi. Kemudian apa sih tujuan produksi itu? Tentu tujuan produksi ini nanti untuk memenuhi kebutuhan manusia ya. Manusia memiliki beragam kebutuhan. Nah, atau boleh juga kita katakan, kita simpulkan bahwa tujuan produksi ini ada dua nanti. Bagi produsen tentu ingin mendapatkan laba atau keuntungan. Nah, bagi konsumen untuk memenuhi kebutuhannya ya. Nah, begitu tujuan produksi. Nah, kemudian kita lanjut faktor-faktor produksi ya. Nah, jadi produksi itu bisa menghasilkan itu dengan ada beberapa faktor ya. Nah, jadi ada dua di sini secara umum, ada faktor produksi asli dan ada faktor produksi turunan. Yang mana faktor produksi asli yang maksudnya adalah yang pertama sumber daya alam, kemudian sumber daya manusia maupun tenaga kerja, sementara faktor produksi turunan itu modal, skill maupun keahlian. Nah, boleh dikatakan faktor produksi turunan ini nanti itu seiring dengan berkembangnya zaman, kemudian berkembangnya juga atau pertumbuhan kebutuhan ya yang semakin meningkat. Jadi peran modal dan skill atau keahlian dalam mengelola produksi atau perusahaan itu sangat dibutuhkan. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama kita bahas dulu sumber daya alam. Maksudnya di sini dapat kalian baca, anak-anak kamu udah paham lah ya. Nah, sumber daya alam itu ada yang dapat diperbarui, ada yang tidak dapat diperbarui ya. Nah, kemudian sumber daya manusia itu tenaga kerja. Nah, ternyata sumber daya manusia ini, tenaga kerja ini dibagi-bagi lagi ya. Nah, digolongkan menjadi tenaga kerja terdidik ya. Kalau terdidik itu berarti memerlukan pendidikan terlebih dahulu ya. Nah, misalnya melalui perguruan tinggi. Contoh daripada tenaga kerja terdidik itu misalnya ada dokter, insinyur ya, ahli teknik, ada akuntan, ada ekonom, ahli ekonomi begitu. Nah, kemudian ada tenaga kerja terlatih. Nah, kalau terlatih ini itu sesuai dengan pengalaman dalam hal praktik ya di lapangan begitu. Nah, misalnya apa? Supir ya. Nah, jadi supir, masinis,
montir, dan juga teknisi. Nah, yang ketiga ada juga tenaga kerja tidak terdidik dan juga tidak terlatih. Nah, contohnya apa ya? Nah, contohnya kuli bangunan, pesuruh, dan tukang sapu. Nah, itu tidak perlu mengenyam pendidikan yang tinggi, itu maksudnya anak-anakku sekalian. Nah, kita lanjut faktor produksi yang ketiga, ada sumber daya modal. Nah, jadi modal ini sangat berperan besar dalam hal proses produksi ya, apalagi zaman sekarang ya, perusahaan-perusahaan itu membutuhkan modal yang besar ya. Itu sebabnya nanti perusahaan itu berkembang terus sampai nanti mendatangkan modal dari dalam maupun dari luar negeri ya, yang disebut dengan istilah investor, begitu anak-anakku sekalian. Nah, kemudian yang keempat, yang tidak kalah penting, faktor yang keempat untuk produksi itu adalah keahlian atau skill atau entrepreneur ya. Nah, jadi ini sangat dibutuhkan, sumber daya pengusaha itu sangat penting dalam hal apa? Dalam hal mengelola sumber-sumber daya yang ada ya. Nah, untuk apa kita punya modal, kita punya sumber daya alam, kita punya tenaga kerja, tapi tidak mampu mengolah ya, sama saja kan gitu ya, produksi akan terhambat, kira-kira gitu maksudnya. Nah, baik. Kita masuk teori perilaku produsen ya. Nah, di sini keterkaitan antara nilai produk ataupun output dalam proses produksi disebut yaitu dengan fungsi produksi ya nak ya. Nah, baik, saya lanjut. Kita lihat dulu supaya lebih paham. Kita buat dalam sistematisnya dulu ya. Yang mana nanti Q itu fungsi KLRT ya. Nah, Q itu jumlah produk yang dihasilkan ataupun output, yang F itu fungsi, K itu nanti kapital ya atau modal lah ya. Nah, kemudian L itu labor, tenaga kerja, R itu research atau sumber daya alam tadi, T itu dinyatakan dalam hal teknologi ya. Nah, artinya di sini anak-anakku sekalian bahwa jumlah output yang diproduksi itu sangat berhubungan dengan teknologi ya, sumber daya alam, tenaga kerja, dan juga modal ya. Nah, itu maksudnya. Jadi salah satu faktor di sini nanti itu bisa mempengaruhi jumlah output ya. Nah, kalau misalnya K meningkat bagaimana begitu. Oke, saya rasa paham fungsinya ya. Nah, kemudian dari fungsi ini dapat kita simpulkan akan menunjukkan jumlah produk atau output yang dihasilkan itu bergantung pada jumlah modal atau kapital ya, dan juga tenaga kerja, jumlah resource dan tingkat teknologi yang digunakan ya, dan sebaliknya. Oke, kita masuk konsep biaya produksi. Nah, biaya produksi itu dapat didefinisikan sebagai semua pengeluaran atau semua beban yang harus ditanggung oleh perusahaan ya untuk menghasilkan suatu jenis barang maupun jasa. Itu pengertian daripada biaya produksi. Nah, anak-anakku sekalian, supaya kalian itu lebih paham bagaimana sebenarnya kita memahami biaya produksi ini, kalian harus mampu memahami konsep biaya produksi ini ya. Nah, ini penting sekali, coba betul-betul dipahami ya. Kita perhatikan yang pertama, konsep biaya produksi. Nah, konsep biaya produksi ini yang pertama adalah biaya tetap. Nah, jadi dalam sebuah perusahaan itu ada yang disebut dengan biaya tetap. Apa itu biaya tetap? Biaya yang besarnya tidak tergantung pada jumlah barang yang dihasilkan. Artinya, biaya yang dikeluarkan itu tidak berubah berapapun jumlah barang yang dihasilkan produsen atau diproduksi, itu maksudnya. Atau dengan kata lain, biaya tetap harus diperhitungkan meski perusahaan tidak berproduksi. Misalnya apa? Nah, gaji tetap. Di sini hati-hati ya, gaji karyawan tetap ya. Nah, kemudian bunga utang bank, sewa tempat dan sebagainya ya. Nah, artinya itu harus dikeluarkan biaya itu sekalipun nanti perusahaan tidak berproduksi kan, kira-kira begitu. Oke, itu biaya tetap. Nah, biaya tetap dapat dikelompokkan menjadi dua bagian. Yang pertama, biaya tetap total atau total fixed cost atau disingkat nanti dengan TFC ya. Nah, kemudian yang kedua, biaya tetap rata-rata atau average fixed cost atau AFC. Nah, ini bahasa Inggrisnya perlu kalian pahami karena dari sini nanti berangkat rumusnya ya. Nah, jadi dapat dirumuskan adik-adik sekalian, untuk menghitung AFC, average fixed cost itu sama dengan total fixed cost per
Q ya. Nah, itu dia ya. Jadi ini istilah-istilah bahasa Inggrisnya saja. Average rata-rata ya, fix itu tetap, cost biaya, total fixed cost per Q. Nah, gitu. Oke, kita lanjut ya. Konsep biaya produksi yang kedua namanya biaya variabel. Biaya variabel ya. Nah, biaya variabel ini artinya biaya yang besarnya tergantung pada jumlah barang yang diproduksi. Artinya, semakin banyak barang yang diproduksi, semakin banyak juga biaya variabel. Contohnya apa itu? Bahan baku, bahan bakar ya. Nah, artinya biaya variabel ini akan dikeluarkan apabila perusahaan melakukan produksi ya. Nah, contohnya bahan baku tadi ya. Nah, begitu adik-adik sekalian. Jadi di sini kalian dapat membedakan antara biaya tetap dengan biaya variabel begitu. Nah, kemudian biaya variabel ini juga dikelompokkan. Yang pertama biaya variabel total ya, atau disingkat dengan TVC, total variable cost. Kemudian rata-ratanya disingkat dengan istilah AVC ya, average variable cost. Nah, sehingga nanti dapat dirumuskan seperti ini. AVC sama dengan TVC per Q. Nah, ya. Nah, oke, kita lanjut ya. Konsep biaya produksi yang ketiga namanya biaya total atau total cost. Nah, ini gampang saja. Total cost ini artinya kita tinggal tambahkan yang tadi, yaitu biaya tetap ditambah biaya variabel ya adik-adik ya. Nah, itu saja pengertian biaya total. Di total dia baik itu biaya tetap maupun biaya variabel. Nah, maka dapat dinyatakan diformulasikan dalam bentuk rumus TC sama dengan TFC tambah TVC. Nah, ini tadi kan ini total cost sama dengan total fixed cost, artinya biaya tetap ditambah total variable cost atau biaya variabel. Nah, begitu. Oke. Nah, bagaimana dengan rata-ratanya? Gini saja. AC sama dengan TC per Q. AC ini average cost sama dengan total cost per Q. Nah, gitu. Oke. Keempat, konsep biaya produksi keempat namanya biaya marginal. Apa sih biaya marginal itu ya? Yang disingkat dengan MC. Berasal dari marginal cost. Biaya marginal itu adalah perubahan biaya total atau ATC jika produksi itu ditambah maupun dikurangi 1 unit. Nah, itu dia. Dengan kata lain, MC adalah tambahan ataupun pengurangan biaya jika produsen menambah ataupun mengurangi 1 unit produksi. Kadang produsen itu kan mengurangi, kadang menambah. Nah, kalau ditambah kira-kira bagaimana keuntungannya? Nah, itu adik-adik sekalian. Nah, kemudian dapat dinyatakan dalam bentuk rumus MC sama dengan total cost 2 nanti, biaya kedua, kemudian dikurangi total cost pertama, dibagi Q atau jumlah barang 2 dikurang jumlah barang 1. Q itu kuantitas ya, jumlah barang begitu. Oke. Nah, kita lanjut. Kita lihat dulu contoh ya. Nah, supaya lebih paham, perhatikan contoh berikut. Di sini sudah saya buat. Nah, misalnya kita gabungkanlah yang tadi ya, kita gabungkan. Misalnya dalam sebuah perusahaan, katakanlah pabrik roti ya. Nah, tenaga kerjanya di awal mulai 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian diketahui jumlah barangnya sekian. Nah, kemudian fixed cost. Nah, tadi kan fixed cost itu kan biaya tetap. Nah, namanya biaya tetap berarti ini angkanya tetap. Oke. Nah, sekarang variable cost-nya diketahui. Seandainya variable cost-nya angkanya seperti ini. Nah, bagaimanakah cara mencari DC? Nah, kita tinggal masukkan rumus yang kita bahas sebelumnya. Rumus DC apa tadi? Total cost sama dengan, nah ini dia. Total cost sama dengan fixed cost ditambah variable cost. Berarti 50 ditambah 0, maka total cost-nya 50 begitu ya. Nah, kemudian masuk yang kedua, di saat tenaga kerjanya nanti berlanjut, misalnya 50 nanti ditambah 50, maka total cost-nya 100 dan seterusnya adik-adik. Nah, sekarang AC. AC itu apa? Average cost. Average cost itu adalah rata-rata biaya. Nah, bagaimana rumusnya? Nah, ini dia. Average cost sama dengan total cost dibagi Q. Nah, berarti kita ambil contoh ya. Nah, kita cari total cost. Nah, tadi kan udah kita hitung.
katakan 100 ya. Nah, 100 dibagi Q. Mana Q? 2. Nah, 100 dibagi 2 hasilnya 50. Begitu adik-adik. Nah, sekarang AFC, average fixed cost. Nah, kita mencari rata-rata biaya tetap. Nah, bagaimana rumusnya? Nah, ini dia. AFC sama dengan TFC per Q. Nah, maka kita ambil contoh TFC. Mana TFC sini? Total fixed cost ini dibagi Q. Nah, berarti 50 dibagi 2 sama dengan 25. Nah, dan seterusnya ya, dan seterusnya. Kemudian AVC, average variable cost. Nah, kita hanya tinggal lihat variabelnya saja, maka kita masuk variabel ya. Ini dia, 50 dibagi Q 2, maka hasilnya 25 dan seterusnya. Nah, bagaimana dengan marginal cost? Marginal cost tadi TC2 kurang TC1 itu dibagi Q2 dikurang Q1, atau juga bisa disederhanakan nanti rumusnya ya, delta C dibagi delta Q, begitu ya. Nah, ini dapat nanti kalian hitung TC2 maksudnya total cost. Nah, misalnya ini 100 ya, kurangkan dulu dia dengan sebelumnya. 100 dikurang 50 kan 50 ya kan, 50 dibagi mana Q2. Nah, Q2 dikurang 0 2, maka 50 dibagi 2 hasilnya 25 dan seterusnya. Begitu adik-adik sekalian ya. Nah, mudah-mudahan kalian paham. Kita masuk konsep penerimaan. Jadi yang kita hitung tadi adalah masih konsep biaya ya. Sekarang bagaimana dengan penerimaan? Nah, di dalam ilmu ekonomi penerimaan itu istilahnya lah revenue ya, revenue. Nah, coba perhatikan. Penerimaan total atau disingkat dengan TR berasal dari total revenue. Nah, artinya seluruh pendapatan yang diterima produsen dari hasil penjualan barang selama periode tertentu, itu maksudnya. Nah, bagaimana rumusnya? Total revenue sama dengan P dikali Q ya, harga dikali jumlah barang yang terjual, begitu ya. Oke. Nah, kemudian bagaimana dengan penerimaan rata-rata? Ya, AR, average revenue ya, average revenue, rata-rata penerimaan. Nah, itu nanti rumusnya seperti ini aja. Average revenue sama dengan total revenue per Q, begitu. Oke, kita masuk penerimaan marginal, MR ya, marginal revenue. Nah, tidak jauh beda rumusnya tadi ya. Kita tinggal mengerti saja MR itu apa, marginal revenue ya. Oke, itu rumusnya. Kemudian konsep laba rugi. Nah, apakah laba atau rugi perusahaan itu? Nah, ada konsepnya adik-adik. Nah, laba rugi itu adalah selisih antara TR dengan TC. Nah, TR itu kan total revenue atau penerimaan, total penerimaan. TC itu total cost atau total pengeluaran. Atau boleh juga kita katakan TR itu pemasukan, ini pengeluaran gitu ya. Nah, ada kemungkinan yang terjadi. Nah, bisa saja nanti TR itu lebih kecil dari TC ya. Artinya apa? Total revenue penerimaan itu lebih kecil daripada TC, itu sama dengan laba ya. Nah, total penerimaan lebih kecil, ini terbalik ya, ini terbalik adik-adik. TR itu harus lebih besar ya. Nah, jika TR lebih besar dari TC, maka itu dikatakan laba ya. Nah, kemudian TR sama dengan TC, itulah yang dinamakan nanti break even point ya, atau titik impas. Tidak untung dan tidak rugi ya. Nah, artinya pengeluaran itu sama besarnya dengan pemasukan, begitu. Nah, kemudian di saat TR nanti lebih besar dari TC, maka dikatakan di sini ini seharusnya laba ya. Ini terbalik ya, ini terbalik, tolong nanti diperbaiki. Oke, nah ini terbalik adik-adik. Jika TR itu lebih kecil dari TC, maka itu nanti dikatakan rugi
ya, rugi. Kemudian jika TR itu lebih besar dari TC, maka itu dikatakan nanti laba ya. Nah, tinggal diperbaiki saja nanti ya anak-anak kami. Kemudian dapat kita rumuskan laba total nanti total revenue dikurang total cost atau penerimaan dikurang pengeluaran. Laba per unit laba per unit itu average rate dikurang average cost, rata-ratanya ya. Nah, baik, coba kita lihat contoh supaya lebih paham ya. Nah, misalkan sebuah fungsi permintaan P sama dengan 80 dikurang 0,25 Q ya. Nah, maka TR tadi kan total revenue kan rumusnya P dikali Q kan gitu adik-adik. Nah, maka TR ini sama dengan kita masukkan saja ya. Ini kita masukkan P ya. Kan udah diketahui di sini P. Nah, kita masukkan 80 dikurang 0,25 Q dikali lagi Q. Nah, dikali Q, maka TR sama dengan 80 dikali Q, maka 80 Q. Nah, baru minus, kemudian 0,25 Q dikali Q menjadi minus 0,25 Q kuadrat begitu. Nah, seandainya ya, ini seandainya jika diketahui Q-nya 50 unit, hitunglah total penerimaan, maka kita tinggal masukkan Q-nya saja. Nah, bagaimana caranya? Begini. Nah, TR kan Q-nya kan udah diketahui 50, maka 80 kali 50 dikurang 0,25 kali 50 kuadrat ya. Q tadi berapa? Q-nya tadi 50, berarti 50 kuadrat. Nah, ini tinggal kurangkan saja, maka total penerimaannya Rp3.375. Begitu adik-adik ya. Nah, kita lanjut. Seandainya ada contoh atau contoh kasus lah kita katakan, sebuah pabrik roti enak mempunyai biaya tetap atau fixed cost itu 1 juta biaya tetapnya ya. Nah, biaya untuk membuat sebuah roti itu Rp500, berarti membuat sebuah roti berarti disebutlah itu dengan variable cost-nya ya. Nah, biaya tidak tetapnya lah ini. Nah, apabila roti tersebut dijual dengan harga 1.000 ya, dengan harga 1.000, hitunglah fungsi biaya total. Nah, kita nanti akan buat dulu fungsi biaya totalnya, kemudian fungsi penerimaan totalnya, kemudian variable cost-nya. Nah, kemudian yang B ditanya, pada saat kapan pabrik roti tadi itu mencapai break even point? Nah, kemudian untung atau rugikah apabila memproduksi 9.000 unit? Nah, coba kita perhatikan ya. Nah, di sini sudah dijawab. Perhatikan yang A, variable cost. Variable cost mana? Coba kita lihat variable cost ya. Nah, variable cost-nya kan 1 juta, kita tinggal tuliskan saja. Maka yang pertama udah ketemu ya. Oke, 500 ya. 1 juta. Kemudian fix variable cost. Tadi fixed cost ya. Variable cost-nya berapa? Variable cost-nya tadi saya katakan itu adalah Rp500 ya, adik-adik. Nah, ini dia. Oke. Kemudian fungsi penerimaan total atau total revenue sama dengan tadi P dikali Q. Maka TR sama dengan 1.000 Q. Kan gitu ya. Nah, coba lihat soal kembali. Nah, kan tadi kan harganya 1.000. Cuman jumlah barangnya yang dijual belum diketahui. Maka 1.000 dikali Q. Nah, itu dia ya. Nah, sekarang kita jawab yang B, break even point. Break even point itu adalah titik impas, tidak rugi tidak untung. Berarti syaratnya penerimaan dengan pengeluaran itu harus sama. Nah, ya. TR mana TR? Nah, kita udah dapat di sini. TR 1.000 Q. Maka kita tulis 1.000 Q sama dengan TC mana? Ini sudah kita dapat TC. Ya, ini dia fungsi TC-nya. Maka kita tuliskan 1 juta ditambah 500 Q. Nah, ini kita tinggal hitung matematikanya ya. Nah, 1000 Q dikurang 500 Q, karena ini pindah ya, pindah ke sebelah kiri, makanya jadi minus, sama dengan 1 juta begitu ya. Kemudian 1000 Q dikurang 500 Q itu 500 Q sama dengan 1 juta, maka Q sama dengan 1 juta dibagi 500, dapatlah 2000 unit. Nah, jadi kesimpulannya pabrik roti akan mengalami break even point pada saat Q
jumlah barang itu 2000 unit diproduksi ya. Nah gitu adik-adik ya. Jadi kalau diproduksi 2000 nggak ada untung dan tidak rugi juga. Itulah yang dimaksud dengan break even point ya. Oke. Kemudian bagaimana kalau seandainya diproduksi 900? Logikanya kan 2000 saja tadi sudah tidak rugi dan juga tidak ada untung. Nah, sementara ini ditanya 9.000 di atas 2.000, berarti udah jelas untung. Hanya saja kan kita yang belum tahu berapa jumlah untungnya gitu. Nah, maka kita tinggal masukkan rumus TR sama dengan P dikali Q kan gitu ya. Nah, total revenue dikali P kali Q sama dengan 1000 dikali 9.000. Kenapa? Karena Q-nya di sini udah seandainya diketahui 9.000 berarti 9 juta. Maka yang kita terima total revenue itu adalah 9 juta. Nah, bagaimana untung kita? Berapa untung kita? Berarti kita harus hitung dulu pengeluaran kita, total cost kita. Nah, bagaimana? Berangkat dari fungsi tadi 1 juta ditambah 500. Lalu kalau Q-nya 9.000 tinggal kita kalikan 4.500.000 ya ditambah 1 juta, maka dapat dia 5.500.000 lah nanti biaya produksi. Nah, berapa untung atau laba kita tinggal kurangkan saja. Nah ya, total revenue dikurang total cost. Nah, 9 juta dikurang 5.500.000, maka kita untung atau laba 3.500.000. Nah, begitu adik-adik sekalian ya. Nah, semoga bermanfaat. Demikian. Sampai ketemu di materi saya berikutnya. Kita akan membahas tentang kegiatan ekonomi, distribusi, dan juga konsumen ya. Salam dari Selapen.